Nah, setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, semua ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah termasuk jamiah kemudian semua diharamkan. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dikerangkeng di dalam rumahnya, dan juga mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order, sesuai pesanan. Jadi semua usul fikih dan fatwa-fatwa ulama dari Salafi Wahabi ini sesuai pesanan kerajaan. Salah seorang diplomat Amerika bernama Farah Pandit, dia melakukan riset di 81 negara dengan pemeluk Islam lebih dari 20%, termasuk Indonesia itu menjadi salah satu bahan risetnya. Risetnya mengatakan 100% Wahabi Salafi yang ditangkap oleh pasukan anti teror di seluruh dunia adalah penganut faham Salafi Wahabi. Ini hasil temuan riset, dan ini empiris, sangat empiris. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengeksplor mengapa ini kemudian tumbuh, mengapa ajaran seperti ini bisa terakselerasi ke seluruh dunia. Lalu kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa tadi. Lalu mengapa, dari mana lahirnya gerakan-gerakan seperti gerakan Salafi Wahabi? Sebenarnya gerakan Salafi Wahabi ini diakselerasi oleh pemerintah Arab Saudi hari ini ketika Arab Saudi menemukan minyak pada tahun 1972. Pada awalnya ajaran-ajaran Wahabisme ini diakselerasi hanya di dalam negeri Arab Saudi untuk memperkokoh kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud. Nah, ini kan nih contohnya. Sebenarnya gerakan-gerakan Wahabisme ini dipakai untuk memberikan kekuasaan Arab Saudi kepada keluarga Ibnu Saud di Najd untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Kekaisaran Utsmani di Turki. Lalu dipakailah konsep yang dikeluarkan oleh pemikir abad pertengahan Islam bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menggunakan konsep untuk pemberdayaan politik Islam dalam salah satu kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa, dan juga salah satu kitab politiknya bernama Ta'liq as-Siyasatus Syariah. Di dalam dua kitab ini dibuat sebuah konsep untuk kebangkitan politik bernama konsep al-wala wal bara'. Konsep inilah yang dipakai oleh salah seorang ulama di Arab Saudi bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuannya apa? Supaya Saudi merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan supaya kekuasaan Saudi berada di tangan keluarga Ibnu Saud. Dari sini kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab membuat fatwa-fatwa termasuk berbagai usul fikih untuk memperkuat keluarga Ibnu Saud terhadap kekuasaan politiknya di Arab Saudi. Anapa mi ngaramaki moloden? Karena kerajaan Saudi dan keluarga Ibnu Saud memang paling takut terhadap kerumunan komunitas masyarakat. Mengapa mereka mengharamkan unjuk rasa? Karena mereka memang paling takut dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa mengumpulkan masyarakat dan bisa dideploitasi, bisa dikerahkan untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga kerajaan. Lalu kemudian berbagai pelemahan terhadap kekuatan politik kerajaan ini dibuatlah fatwa-fatwa oleh ulama-ulama Wahabi, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, Albani, dengan dalil-dalil yang diambil-ambil dan kemudian dicocok-cocokkan untuk penguatan politik kerajaan. Mengapa orang-orang Wahabi tidak suka kepada kalangan habaib, kepada kalangan dzurriyyah Kanjeng Nabi? Karena pesaing politik utama keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin dari kalangan habaib yang menguasai kota Ha'il. Terjadi perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rasyidin, 8 kali perang, membunuh kurang lebih 14.000 orang kalangan muslim di Saudi yang diadu domba. Hingga akhirnya keluarga Ibnu Rasyidin terusir ke Yordania dan tidak bisa menguasai Saudi. Sejak saat itulah keluarga Ibnu Saud diperkuat oleh para ulama-ulama. Nih contohnya Syekhona Khalil Jimin termasuk Mbah Hashim Asy'ari ketika mondok di Mekah, nih keajarannya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ketika itu
kekuasaan politik Ibnu Saud belum kuat, sehingga yang menguasai berbagai halaqah daurah di Masjidil Haram dan juga di Madinah ini adalah keluarga-keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk keluarga Imam Al-Maliki. Nih kan nih. Setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, semua ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah termasuk jamiah kemudian semua diharamkan. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikerangkeng di dalam rumahnya, dan juga mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Nih keawalan nih. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order. Ijai akatikula badi kelam pidak tokang cai sesuai pesanan. Pada bi mesen Grab nih sesuai titik ya Pak. Nih kan nih mesen ojek kan mana bineng Jakarta nih Kak, sesuai titik lokasi ya Pak. Jadi semua usul fikih dan fatwa-fatwa ulama dari Salafi Wahabi ini sesuai pesanan kerajaan. Menabi kerajaan merasa terancam, buatkan fatwa untuk melarang itu, dilarang. Ketika kerajaan merasa terancam kekuatan politiknya, buatkan fatwa pelarangan, ibadi haram. Berbagai pada saat itu berbagai kebangkitan politik di Timur Tengah itu didahului dengan gerakan-gerakan kebudayaan, termasuk di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Hingga apa kemudian? Kelompok Salafi Wahabi mengharamkan kebudayaan yang tidak disukai oleh mereka. Jadi cek heran sampean menabi beda Halid basalah mengaramaki bejeng kini ke produk, karena mereka memang sudah terbiasa dari Arab Saudi mengharamkan budaya-budaya rakyat.